Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Nur Aminah dari Prodi PAUD tahun 2019. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengembangan kecerdasan majemuk. Yang pertama, sejarah psikologi perkembangan. Sejarah psikologi perkembangan berawal ketika para ahli mulai berpikir tentang hakikat anak. Pada mulanya, anak dianggap sebagai miniatur orang dewasa, sehingga perlakuan terhadap anak sebagaimana perlakuan terhadap orang dewasa. Dan ternyata pandangan tersebut keliru. Pengertian psikologi perkembangan. 1. Psikologi perkembangan atau development psikologi kadang-kadang disebut sebagai psikologi genetik atau genetik psikologi. Yang kedua, menurut Roswasta dan kawan-kawan, psikologi perkembangan merupakan cabang psikologi yang mempelajari perubahan tingkah laku dan kemampuan sepanjang proses perkembangan individu dari masa konsepsi sampai mati. Objek psikologi perkembangan yang pertama, 1. Objek material psikologi perkembangan perilaku dan proses-proses mental manusia. Yang kedua, objek formal psikologi perkembangan adalah perilaku dan proses-proses mental manusia ditinjau berdasarkan fase-fase perkembangannya. Nah, dalam proses tumbuh kembang manusia, maka anak akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Dalam pengertiannya, pertumbuhan bisa diartikan perubahan yang bersifat kuantitatif menyangkut aspek-aspek jasmania atau perubahan yang terjadi organ tubuh dan struktur fisik seperti pertambahan tinggi badan seorang anak. Sedangkan perkembangan yaitu perubahan yang menyangkut aspek-aspek mental psikologi manusia seperti perubahan-perubahan yang berkaitan dengan aspek pengetahuan seperti sifat sosial, moral, keyakinan agama, kecerdasan, dan sebagainya. Dalam tumbuh kembang manusia terbagi menjadi beberapa fase yaitu bayi, balita, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Pada masa bayi, berkisar 10-15 hari butuh penyesuaian diri, yaitu yang pertama, penyesuaian dengan keadaan suhu udara, menghisap dan menelan air susu, bernapas dan membuang kotoran. Kemudian, pada bayi umur 2 minggu sampai dengan umur 2 tahun memiliki ciri. Yang pertama, berkembang pesat baik fisik maupun psikologinya. Yang kedua, masa dasar atau masa pembentukan kehidupan yang sesungguhnya karena saat ini pola perilaku, sikap, ekspresi, emosi mulai terbentuk. Selanjutnya, masa balita umur 2-6 tahun memiliki ciri. Yang pertama, pada masa-masa ini para psikologi menyebut mereka dengan sebutan usia prakelompok, usia penjelajah atau eksplorasi, dan usia bertanya. Selanjutnya, masa kanak-kanak usia 6-12 tahun. Pada masa ini, mereka lebih banyak dipengaruhi atau mengikuti teman-temannya dan pada orang tuanya sendiri. Selanjutnya, masa remaja atau yang biasa disebut masa puber biasanya ditandai dengan yang pertama, telah haid pada anak perempuan dan mimpi basah pada anak laki-laki. Dalam tahap ini, biasanya anak mulai kritis dalam menanggapi sesuatu ide atau pengetahuan dari orang lain. Masa dewasa ini merupakan masa transisi
Rata-rata perhatian yang lebih besar kepada agama dilandasi oleh kebutuhan pribadi dan sosial. Yang selanjutnya masa lanjut usia ditandai dengan semakin menurunnya kemampuan motorik, kekuatan fisik, seksual, dan banyak tidak berfungsinya sistem saraf. Dalam pertumbuhannya, manusia memiliki pengetahuan dan kecerdasan yang berbeda-beda. Hal ini selaras dengan munculnya teori multiple intelligence yang dikemukakan oleh seorang pakar psikologi perkembangan Howard Gardner 1983. Ada 8 kecerdasan menurut Howard Gardner. Yang pertama, kecerdasan linguistik atau kecerdasan bahasa. Kecerdasan bahasa merupakan kemampuan dalam menggunakan dan mengelola kata secara efektif. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kecerdasan linguistik bisa dilihat dari orang-orang yang pintar nge-host atau orang-orang yang biasa menjadi reporter. Yang kedua, kecerdasan logik. Kecerdasan logik matematik atau kecerdasan logika matematika merupakan kemampuan berhitung dan berpikir logis dalam pemecahan masalah. Nah, di sini biasanya kecerdasan logik itu biasanya ada pada anak yang sering memecahkan masalah dalam suatu kelompoknya. Selanjutnya yang ketiga, kecerdasan visual spasial atau kecerdasan dimensi ruang. Kecerdasan dimensi ruang yaitu kemampuan untuk memahami konsep ruang, bentuk, 3 dimensi, dan imajinasi yang kuat. Nah, dalam hal ini biasanya kayak anak-anak PAUD itu lebih memahami bangun ruang yang datar, misalkan seperti persegi panjang, dan lingkaran. Yang keempat, kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal yaitu kemampuan untuk menjalin interaksi sosial, peka terhadap perasaan, watak, dan temperamen orang lain. Biasanya orang-orang yang memiliki kecerdasan interpersonal ini lebih peka terhadap keadaan sekitar. Misalkan ada temannya yang sedang terlihat murung, maka anak yang memiliki kecerdasan interpersonal itu dia akan mencari tahu kenapa si temannya ini terlihat murung. Selanjutnya, kecerdasan intrapersonal, yaitu kemampuan untuk memahami diri sendiri. Yang selanjutnya, yang keenam, kecerdasan musikal, yaitu kemampuan untuk mengenal dan mengolah nada. Nah, biasanya anak-anak yang memiliki kecerdasan musikal ini biasanya dia pintar dalam bermain musik atau dalam bernyanyi, karena kan kalau bernyanyi juga harus sesuai dengan nada. Instingnya ketika dia bernyanyi, dia bisa menempatkan pada bagian mana dia harus bernyanyi sesuai nadanya. Yang ketujuh, kecerdasan naturalis, yaitu kemampuan mengenali dan mengelompokkan spesies, flora dan fauna di lingkungan sekitar. Nah, ini biasanya anak-anak yang memiliki kecerdasan naturalis ini biasanya dia akan mempersatu diri dengan alam gitu, atau biasanya yang di rumahnya miara banyak hewan gitu. Selanjutnya yang kedelapan atau yang terakhir, kecerdasan kinestik, yaitu kemampuan untuk mengendalikan gerak tubuh dan penglihatan.
Di sini biasanya yang memiliki orang-orang yang memiliki kecerdasan kinestetik ini biasanya dia pintar dalam berolahraga atau menari, karena kan kalau olahraga itu olahraga dan menari memang membutuhkan gerak tubuh yang lentur gitu. Nah, itu tadi 8 kecerdasan menurut Howard Gardner. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.